Cek cek tes satu, cek tes suara cek. Cek tes satu, cek tes suara cek. Cek tes suara cek. Gimana sahabat, jelas? Gimana sahabat, suaranya jelas? Cek tes satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam love serta salam bahagia untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, dulur-dulur semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Yang intinya di bulan suci yang mulia ini, yang penuh barokah ini, kita semua dilancarkan menjalankan ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Gimana sahabat-sahabat, dulur-dulur, para sedoyo semua dimanapun kalian berada, gimana suaranya jelas atau tidak? Kalau jelas silakan komen jelas. Cek. Jelas suaranya semua, jelas, jelas. Jelas. Oke. Baik, sebelumnya kita bersalawat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq taha min nur fi ikhtiram fi ikhtiram nadahul aq bil ya muhtar antar amin antar amin lamma rutaqa بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا بربه bahi jalil, bahi jalil. Salawat teruslah kita bersalawat dengan berbanyak bersalawat adalah bukti kita cinta terhadap baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sebelumnya sahabat-sahabat ya, ini saya ingin mengklarifikasi atas kejadian mengenai konten saya. Nah, mungkin sahabat-sahabat mengetahui isi dari konten saya, bahwasannya dari admin dari Mas Karyo. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas konten yang saya buat gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat, ini saya ingin klarifikasi lagi bahwasannya di konten yang mengenai santri pengkhianat gitu, saya tidak berkata di situ bahwasannya
saya langsung bilang bahwasanya di konten saya itu adalah santri pengkhianat. Tetapi menurut yang saya ucapkan di dalam konten tersebut, bahwasannya orang yang saya datangi itu mengaku sebagai santri pengkhianat. Tetapi di judul itu memang saya buat sedemikian karena kan biar menarik nih. Karena juga dulu waktu saya belajar pertama kali untuk menjadi seorang konten kreator, Gubes pernah menyampaikan, buatlah judul semenarik mungkin, karena judul adalah pemancing para netizen atau pemancing penonton. Itu yang saya buat seperti itu. Tetapi di video, isi video, saya tidak berkata bahwasannya santri yang saya temui itu adalah santri pengkhianat. Namun di isi video yang saya buat adalah orang yang saya datangi itu mengaku sebagai santri pengkhianat. Makanya saya masih dalam konten itu saya bilang, saya penasaran nih sebenarnya siapa nih santri pengkhianat gitu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak admin dari Mas Karyo atas kehilafan yang saya buat. Saya akui memang saya salah karena buat judul yang ngawur tentang santri pengkhianat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya buat di situ tidak terdokumen bahwasannya itu adalah santri pengkhianat. Tetapi orang yang saya temui yang mengaku sebagai santri pengkhianat. Tapi saya tidak langsung percaya bahwasannya dia adalah santri pengkhianat. Makanya terus saya cari tahu gitu. Tetapi judul yang saya buat itu hanya pemancing, seperti yang disampaikan oleh Gubes sebelumnya awal mula saya berkarir di YouTube. Jadi Gubes pernah bilang, buatlah judul semenarik mungkin untuk memancing para netizen. Sebelumnya ya kita berduka cita juga atas kejadian yang menimpa Gubes Mas Karyo. Dan saya ucapkan seribuan terima kasih kepada pihak admin terkait, kepada Mas Karyo yang telah membimbing saya sehingga saya paham bagaimana sih seorang yang awam bisa paham tentang menjadi konten kreator. Tapi biarpun kali ini mungkin atau sebelumnya ada perkataan saya yang nyeleneh alur saya, yang ikut-ikut alur sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari pihak admin bisa memaafkan saya, karena saya juga takut gitu kan. Karena jujur sahabat gitu kan, dari ancaman dari admin Mas Karyo, apabila dalam waktu 1 minggu saya tidak buat klarifikasi, maka akun YouTube saya, channel saya ini akan dibuat entah apa, saya nggak tahu, intinya ada ancaman seperti itu gitu. Saya siap membantu Padepokan, saya siap. Tapi sahabat ya, untuk kali ini saya mohon gimana ya, apabila saya dibutuhi, saya mohon maaf, saya akan datang gitu, saya akan membantu. Tapi untuk saat ini saya memang tidak dapat izin dari pihak admin Mas Karyo untuk mengikuti alur cerita Mas Karyo. Ya, kalau mau datang, bantu datang aja ke lokasi. Gini sahabat, di situ sudah tertera tulisan di Padepokan, tidak ada yang boleh memposting, memvideo ataupun membawa kamera gitu. Dan saya bukan dicerita ini dulu waktu alur cerita Saiba, saya juga sempat meminta izin tapi tidak ada izin untuk bisa bermain atau bervideo di situ. Makanya kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak admin. Saya harap jangan sampai yang admin lakukan, yang admin ngasih ancaman kepada saya untuk mengotak-atik akun saya. Saya sangat-sangat tidak ngerti tentang IT. Jangan sampai itu terjadi. Saya akan mengakhiri gitu. Saya akan berusaha untuk mencari ide cerita sendiri dan berkarya sendiri. Tetapi kalau misalkan ada pancingan untuk saya membantu, ya insya Allah kita akan membantu. Intinya saya di sini, saya selaku santri selalu mendoakan yang terbaik untuk Mas Karyo selaku guru saya. Sahabat, jadi saya tolong di-sharekan ya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Karyo yang telah memberikan pembelajaran, memberikan edukasi. Intinya semua YouTuber siapapun itu, tidak ada yang halu, tidak ada yang gula gitu.
Intinya kami semua para YouTuber spiritual, kami buat konten kreator, buat video tidak lain untuk mengubah pola pikir yang tadinya tidak baik menjadi baik. Intinya untuk mengedukasi sahabat-sahabat. Jadi saya mohon maaf gitu, ikut tolongin Mas Karyo. Tapi untuk saat saya siap menolongi gitu. Tapi untuk saat ini sepertinya admin Mas Karyo sudah berkata tidak dibolehkan untuk mengikuti alur. Tuh. Sudah saya ini mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat, kepada netizen sekalian. Ya, insya Allah saya akan berkarya sendiri kepada admin, insya Allah ya. Saya akan berkarya sendiri ya. Karena saya tahu saya hanyalah seorang YouTuber sampah. Seperti yang admin bilang, saya hanya YouTuber sampah yang hanya bisa ikut-ikutan. Ya insya Allah saya akan berkarya sendiri. Ya berkelana lah kemana ya. Mungkin ya gini gitu. Seorang YouTuber sampah, YouTuber tunggal, tidak mengerti IT. Jadi kalau mau ikut-ikut alur cerita pun, kalau misalnya sudah kena ancaman seperti itu tentang berbau IT, ya saya juga mundur, saya juga takut. Karena saya takut akun saya yang nggak seberapa ini, udahlah nggak seberapa kan, kena lagi di otak-otak IT, saya nggak paham atau apa itu. Saya takut seperti itu. Tapi saya tidak pernah berpikiran buruk. Intinya saya mau mohon maaf kepada admin dari Mas Karyo. Mudah-mudahan bisa mencabut ancaman kepada saya gitu. Iya, kau tukang tipu, nggak jujur, bilang tolong-tolong tapi halo itu settingan. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas masukannya ya. Saya akan menjadikan ini pembelajaran ya. Saya akan jadikan ini pembelajaran. Saya akan ya terus aktif ya. Ya, berkarya sendiri. Mungkin YouTuber-YouTuber lain memang dari dulu mungkin berkarya sendiri. Cuman dulu setahu saya waktu saya dulu masih aktif di Padepokan, Mas Kar dulu juga mengajari kami untuk membawa-bawa nama YouTuber besar supaya itu menambah power kita gitu. Tuh, makanya itu yang saya ikuti dari perintah dari Kubes gitu kan. Tapi ya ada intinya saya belajar di situ ya. Banyak sekali ilmu yang saya terima dan bahkan sampai sekarang masih luar biasa, ilmu itu masih mengalir di diri saya karena terus masih saya amalkan gitu. Tapi kalau untuk di bidang YouTube ya mungkin saya tidak sekreatif YouTuber lain ya. Makanya intinya saya udahlah, mulai dari sekarang insya Allah saya akan berkarya sendiri, seorang YouTuber sampah, seorang pemuda yang hanya seorang guru honorer, mengajar di sekolah madrasah aliyah ya, hanya sebatas guru honorer, tidak mengerti tentang IT, berjuang sendiri. Intinya sahabat-sahabat, kalau sahabat suka sama saya yakin sahabat akan nonton video saya nanti ke depannya, kreasi saya ke depannya, karya saya ke depannya. Intinya sahabat, selama saya masih ada di YouTube, siapa yang perlu bantuan saya akan membantu. Apabila sahabat-sahabat ingin minta bantuan kepada saya siap membantu. Insya Allah saya siap membantu. Gini aja sahabat, karena kan kalau misalkan saya buat konten kreator, konten YouTube, buat video mendompleng atas nama Mas Karyo sudah tidak diizinkan. Jadi mungkin ini video terakhir saya tentang Mas Karyo. Yuk kita sama-sama mengirimkan doa perlindungan buat Mas Karyo dan seluruh santri. Yuk sahabat yang hafal, yuk sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik, cek sahabat-sahabat, cek.
Para Mas Re, santri kok seperti itu? Iya, 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 iya. Santri kok seperti itu, ya, memang benar. Intinya saya sudah minta maaf, sudah klarifikasi, ya. Intinya bukannya saya tidak mau membantu, tapi saya tidak dibolehi untuk alur cerita. Ya, itu. Kenapa saya nanti makanya kok nih saya lihat netizen ini bingung gitu. Saya buat alur cerita sendiri ketika nanti di sana lagi ada masalah. Sibuk tuh, Mas Ri emang santri nggak punya pendirian, santri yang nggak jelas, santri pengkhianat, gurunya lagi susah tidak mau membantu gitu. Saya pun bingung membantu gimana gitu. Saya mau membantu ke sana, tapi di situ memang tidak diperbolehkan gitu. Itu tidak diperbolehkan. Saya tidak diperbolehkan gitu. Makanya supaya netizen nggak kecewa, yaudah saya buat konten, yaudah ikut cerita gitu. Ini gini, saya kebetulan sahabatnya ini saya lagi ada kegiatan Ramadan, jadi saya kebetulan sekarang ini saya sebagai seorang pengajar, jadi di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan di pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya ada kegiatan di sini gitu. Jadi saya tidak bisa keluar kemana-mana. Jadi saya lagi ada kegiatan. Makanya sekarang ini saya lagi fokus berada di Lubuk Pakam. Nah, kalau misalkan saya memang dibolehi ke sana, insya Allah saya akan ke sana setelah saya kegiatan ini. Karena di sini kami dari Dinas Pendidikan, kami buat kegiatan safari Ramadan untuk para pemuda, para anak-anak di sini. Pret, ajalah halu, Pret, nah Linda Ayu. Iya. Kalau Linda Ayu nggak tahu apa-apa, udah nggak usah komen. Datang ke sana. Situ terpampang tulisan jelas, tidak boleh memvideo gitu. Bikin fitnah, datang ke Padepokan. Gus Hadi bapak saya. Iya serius. Gus Hadi itu orang tua kandung saya. Lagi berada di Padepokan. Mungkin sahabat-sahabat yang ikut yang ada pengobatan, melaksanakan pengobatan ya dengan Gus Hadi ini anaknya gitu. Perlu saya tunjukkan KTP, kartu keluarga, ya. Istri Gus Hadi sudah meninggal sebelumnya kan. Ini anaknya. Istri Gus Hadi itu mama saya. Dan yang sekarang itu yang baru. Tanya sama Gus Hadi langsung, telepon. Kenapa sih tidak ke sana? Memang tidak dibolehkan untuk video gitu. Iya. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat, terkhusus kepada admin. Apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berusaha untuk menjadi konten kreator berkarya sendiri tanpa dompleng sana dompleng sini, tanpa menarik sini tanpa izin gitu. Saya tidak menuduh ya ini. Kenapa Anda bikin video santri pengkhianat padahal video kretek orang? Gini sahabat, di video saya coba dicek, saya tidak bilang dia itu santri pengkhianat. Ya, tapi dia orang yang saya datangi itu mengaku sebagai santri pengkhianat gitu. Tetapi di judul memang saya buat seperti itu. Kenapa saya buat judul seperti itu? Karena Gubes mengajarkan seperti itu. Apabila kalian membuat video, tolong buat judul kalau bisa semenarik mungkin untuk menarik para netizen. Nah, seperti itu gitu. Saya buat klarifikasi seperti ini karena saya minta maaf kepada pihak admin, karena saya dikasih waktu 1 minggu. Apabila saya tidak mengklarifikasi, katanya ada bahasa akun saya akan dibuat entah apa, saya nggak tahu. Saya mohon maaf kalau bisa jangan gitu.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ini kehilafan saya. Saya berjanji sekarang ini saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan berkarya, bila perlu saya akan mencari cerita sendiri, inspirasi sendiri gitu. Ya, tuh. Nih, saya Masri, anak kandung dari Gus Hadi. Mungkin di sini netizen Mas Karyo yang pernah berobat ya di Padepokan bersama Gus Hadi, tanya. Ya, langsung tanya bisa. Bisa tanya langsung dengan Gus Hadi, Masri itu siapa? Tanya. Tuh. Sekarang ini saya lagi berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Tepatnya di Lubuk Pakem. Di sini masih ada kegiatan safari Ramadan gitu. Jadi saya kalau misal malam itu saya masih di Lubuk Pakem gitu, buat konten gitu. Karena banyak netizen yang nyuruh membantu. Tetapi waktu kalau misalkan saya izin, saya sudah feeling pasti tidak dibolehi gitu. Karena sudah tertera gitu. Saya juga jadi bingung nih gitu. Yang netizen itu masih benar dengan segalanya. Intinya gini, saya buat video ini saya buat klarifikasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak admin dari Mamas Karyo. Salam hormat, salam santun, salam sayang untuk Hubes Mamas Karyo yang telah membimbing saya dalam segi spiritualis, dalam segi materi, ya YouTuber seperti ini. Saya mau mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sahabat-sahabat di sini yang santri lama mungkin kenal dengan Gus Hadi. Kalau nggak kenal berarti bukan santri lama. Tanya Gus Hadi itu siapa? Gitu. Tanya Kang Adin juga boleh ditanya gitu. Gus Hadi itu siapa? Mas Reni sampai Gus Hadi bisa ditanya. Tuh. Kenapa Mas Reni sekarang udah jarang di Padepokan? Karena saya sudah menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah di salah satu UPT, tepatnya di pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang di Dinas Pendidikan. Mas Ri tolong dibantu sama Mas Karyo, kasihan. Saya akan membantu apabila diizinkan. Tapi saat ini sepertinya saya belum diizinkan. Saya akan terus berjuang membuat kreasi sendiri ya. Saya mohon maaf. Dasar murid pekok, gurunya lagi ketimpa musibah. Iya, ketimpa musibah, Masya Allah. Kita doakan yang terbaik ya. Kita doakan yang terbaik ya. Namanya juga manusia pasti punya musibah gitu ya. Saya tepatnya di Lubuk Pakem. Orang tua kaya sekarang berada di Padepokan Seneng Sejagat. Itu Gus Hadi. Itu orang tua kandung saya. Kalau tidak percaya, sahabat tanya. Kadang netizen ini suka kali mengadu domba, menyalah-nyalahkan. Gus Hadi itu orang tua saya. Sekarang ini dari 24 jam pagi, siang, malam itu berada di Padepokan, menangani seluruh pasien yang di Padepokan. Itu ayah saya, bapak kandung saya. Ini darah dagingnya, anak kandungnya. Saya tahu 24 jam bapak saya di situ. Ini netizen yang buat saya jadi emosi gitu. Astagfirullahaladzim. Untuk admin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan buat cerita sendiri, karya sendiri. Ya saya harap yang saya dikasih waktu 1 minggu, ancaman kepada saya yang diberi waktu selama 1 minggu, mudah-mudahan dapat dicabut oleh pihak admin dari Mamas Karyo. Saya kenal sudah lama. Gus Hadi itu ayah kandung saya. Perlu saya lihat kartu keluarga? Perlu saya kasih tahu fotonya? Nih, bentar sahabat ya. Saya rasa ini ada fotonya di sini. Bentar sahabat ya.
Oh, terbayang fotonya nggak ada. Sini ada fotonya. Bentar sahabat ya. Oh, nih. Ini sahabat. Ini foto saya. Ini mama saya. Pasti Gus Hadi kenal sama mama saya. Karena ini adalah istri pertama Gus Hadi. Tapi sudah meninggal. Saya sudah minta visa karena saya sekarang sebagai pendidik di kantor dinas pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Jadi netizen nggak usah mengadu domba ya. Intinya saya di sini klarifikasi, mohon maaf kepada admin Mas Karyo karena saya mungkin dari judulnya saya sangat buat hal yang tidak enak, buat alur cerita yang mungkin memotong cerita gitu. Ini tanya dia Arista, saya siapa? Linda. Kamu tahu kena musibah? Udah lihat rumahnya? Lihat di YouTube. Saya juga lihat di YouTube. Kamu datang langsung. Nih, ini wajah saya. Saya nggak ada foto di sini. Saya memang tidak 24 jam di Padepokan, tapi ayah saya, bapak saya, orang tua kandung saya 24 jam berada di Padepokan, pagi, siang, malam, sore. Bahkan tidak ada dikasih waktu untuk berkumpul di rumah. Ya, saya berani ini saya sekalian curhat nih gitu. Saya memang tidak 24 jam, tapi bapak saya 24 jam. Bahkan tidak pernah libur pun sel-sel kalau sakit. Ini saya anak kandungnya. Saya tahu. Jadi untuk netizen nggak usah bilang yang segala macam gitu. Yang bilang pengkhianat nggak usah. Tuh, datang ke Padepokan, datang. Intinya semua konten kreator, semua video dari konten kreator manapun tujuannya satu, untuk mengedukasi sebagai hiburan. Tapi kalau misalkan sahabat mau tahu, datang. Yang bisa menyalahkan pihak di sini ini untuk netizen ya. Sejak mulai saya tahu kamu emang anak kurang sopan. Nah, alhamdulillah itu saya tidak ada ini nggak sopan ya. Itu saya demi naikkan konten, demi view. Saya dari Aliyah, saya lulusan Madrasah Aliyah Negeri 1 Stabat. Saya MTS Al-Abror. Saya lulusan dari pesantren Tahfizul Quran. Kapan saya jadi premannya? Tidak ada. Setelah saya lulus SMA, sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Islahiyah Binjai. Saya ngambil prodi pendidikan agama Islam. Dan sekarang saya berada di Kementerian Dinas Pendidikan mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Kapan saya nggak ini? Itu namanya itu karakter gitu. Dari awal dulu waktu saya ditemukan dalam kondisi preman, itu konten. Tapi mohon maaf kepada admin, mungkin perkataan saya salah. Ya mudah-mudahan tidak ada ancaman yang seperti kemarin. Tuh. Jadi saya klarifikasi, saya minta maaf, saya akan berkembang sendiri. Tuh. Tapi saya harap jangan ada ancaman seperti itu, saya mohon. Jangan di otak-atik akun saya mohon. Saya tidak ngerti IT. Saya orang bodoh tidak ngerti IT. Tanya Gus Hadi siapa? Awal pertama musola Padepokan Sendang Sejagat. Siapa yang azan di situ? Saya. Siapa mengimami pertama kali? Saya. Kalau sahabat tidak percaya, memang tidak percaya, kalau memang mau adu argumen silakan, mau kaji tafsir silakan, kaji fikih silakan. Saya 5 tahun belajar di Torekat Samaniyah.
di bawah bimbingan Abu Ya Guru Ibkan Juhar untuk itorekat. Lalu saya belajar kepada Mas Karyo tentang spiritualis supaya bisa sinkron. Ketika saya belajar, saya diajari, ini cara menjadi YouTube supaya untuk tambahan kuliah gitu. Lalu saya ikut content creator, main saya di YouTube, diajari oleh Mas Karyo. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu, karena banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Tapi kemarin dari kesalahan saya memang saya tuh buat judul yang nggak ngena, tapi isinya saya tidak pernah bilang dia itu santri pengkhianat, tapi orang tersebutlah yang mengaku sebagai santri pengkhianat. Saya pengkhianat, saya tidak pengkhianat. Makna pengkhianat itu dari mana gitu? Apakah saya menjelek-jelekkan padepokan? Tidak pernah. Bahkan saya terus mengembangkan keilmuan padepokan. Kok saya sandera pengkhianat, ya pasti saya sudah mengolok-ngolok. Kalau saya sandera pengkhianat, saya memanfaatkan. Kalau saya gini sahabat ya, saya ya dari pihak ini berkata mengambil keuntungan pribadi. Saya di YouTube satu video itu gaji cuma 30.000, 20.000. Lihat penontonnya cuma 4.000, 5.000. Tega nggak? Gara-gara uang 30.000 untuk saya, untuk makan, untuk biaya saya uang kuliah, tambahan uang kuliah yang per semester 7 jutaan rupiah, saya kumpuli per 30.000-nya, 40.000-nya dari YouTube. Dibilang saya santri pengkhianat, mengambil keuntungan pribadi. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena saya tahu saya tidak mau memberatkan bapak saya, Gus Hadi. Saya tahu gaji Gus Hadi itu di padepokan itu berapa, saya tahu. Jadi saya tidak mau memberatkan. Jadi uang kuliah saya cari di YouTube ini. Karena saya bingung mau ikut dompleng sama cerita siapa, makanya saya ikuti gitu. Saya sakitnya dibilang ngambil keuntungan pribadi, padahal 30.000 rupiah saya ngambil di situ, 40.000 rupiah. Bisa dilihat itu view saya itu berapa, hanya 20.000, 30.000 rupiah. Dijatuhkan seperti itu harga diri saya. Bapak saya di situ lillahi ta'ala ikhlas lillahi robbi, tidak mengharap uang apapun membantu padepokan. Rela meninggalkan keluarganya, anak kandungnya saya sendiri nih, anak kandungnya saya sendiri ditinggalkan demi mengabdi padepokan secara ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kenapa anaknya mengais rezeki, menyenggol dengan mencari uang 30.000 rupiah, 40.000 rupiah, namun apa? Dibilang saya mengambil keuntungan pribadi. Tetapi kalau saya mengambil per bulan 50 juta, 100 juta dari YouTube, bisa dibilang saya seperti itu. Selamat, hanya ngomong apa? Kamu lihat scroll sebelumnya. 30.000 rupiah per hari dari YouTube, hanya untuk tambahan kuliah. Karena saya tidak mau memberatkan orang tua, karena saya tahu orang tua saya bekerja di padepokan sebagai pengobat, admin pengobatan, gaji berapa saya tahu. Saya tidak mau memberatkan bapak saya. Mereka berkata saya seperti ini, tapi saya na'udzubillah ini menjadi ayah saya, bapak saya ikhlas lillahi ta'ala 24 jam tanpa memikirkan keluarga yang di rumah untuk membantu pengobatan. Saya dihubungi langsung, Gus Hadi, telepon sekarang. Saya harap dengan kejadian ini, video ini jangan sampai bapak saya dikeluarkan dari padepokan. Biarlah saya tidak dapat penghasilan, biarlah saya tidak bisa mendompleng cerita dengan Mas Karyo, tapi tolong jangan disentuh bapak saya. Saya seperti ini, saya mengalir rezeki untuk tambahan uang kuliah, saya tidak mau memberatkan bapak saya. Itu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada pihak admin. Saya berjanji mulai dari sekarang saya akan berkreasi sendiri, akan mencari karya sendiri. Kita sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Mas Karyo selamat, sehat selalu, tanpa ada kurangnya apapun. Buktikannya gimana? Kemarin waktu Mas Rejim nelpon, memang saya akui tidak terangkat karena posisi dalam tas. Tadi dalam tas, posisi itu saya lagi rapat di kantor. Saya tahu bapak saya menghubungi saya, Re, boleh kok cerita, tapi jangan bawa alur cerita tentang santri pengkhianat. Oh iya pak,
Kenapa? Saya takut bapak saya nanti menjadi ancaman, ditekan, bingung nyari kerja dengan usia bapak saya yang tua, sudah 50-an. Biarlah saya tersingkirkan. Mudah-mudahan menjadi kebarokahan untuk kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Biarlah saya dibilang gila, biarlah saya dibilang pengkhianat, tapi intinya biarpun saya tidak 24 jam di Padepokan, orang tua saya ikhlas lillahi ta'ala berada di Padepokan 24 jam membantu Padepokan dalam hal pengobatan, sampai lupa dengan keluarga yang di rumah, mama kandungnya yang di rumah, anak kandungnya yang di rumah, demi kepentingan Padepokan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Mama Skaryo. Tolong ingat, ini anaknya, ingat jasa orang tuanya. Saya sedih, serius sedih. Saya bingung nih, gimana sih Allah? Serius berdoain, ya Allah, gimana lagi sini saya nyari rezeki tambahan ini untuk bayar uang kuliah? Gimana? Karena saya tahu, saya paham gaji bapak saya di Padepokan itu berapa. Dan sekarang untuk biaya kuliah itu besar. Karena kalau misalkan saya tidak kuliah, ya sahabat, ini baju saya nih dicopot. Karena persyaratan di Indonesia menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik, itu adalah S1. 30.000 rupiah ya. 30.000 rupiah. 50.000 rupiah aja itu paling banyak. Dibilang saya santri pengkhianat, dibilang saya mengambil keuntungan pribadi. Ya, saya sedih karena saya anaknya Gus Hadi tidak dihargai. Sama dengan mereka tidak menghargai jasa orang tua saya. 24 jam loh. Sekarang dengan kejadian ini ya, jangan sampai pihak admin menyenggol posisi bapak saya Gus Hadi, karena masih ada keluarga yang dinafkahi. Ya, saya akan berusaha sendiri, berkreasi sendiri. Mudah-mudahan ada dari luar sana yang bisa membantu saya, menolong saya, karena saya tidak perlu jadi orang kaya, tidak. Saya mencari uang untuk tambahan uang kuliah aja, itu saya tidak ada niat menjadi orang kaya, tidak ada. Mudah-mudahan dari video ini banyak youtuber luar yang bisa menolong saya, membantu saya untuk mencari tambahan uang kuliah dari YouTube ini. Karena saat saya rasa mulai dari sekarang saya sudah tidak bisa lagi mencari tambahan 30.000 rupiah untuk ikut cerita dari Mama Skaryo. Sesi kuliah, saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Islahiyah Binjai. Makanya saya nyari tambahan di YouTube. Saya sedih loh digituin loh. Bilang pengkhianat ya, dibilang sampah, tapi padahal bapak saya di sana tuh ikhlas membantu Padepokan, ikhlas 24 jam, rela tidak pulang, rela tidak melihat mama kandungnya, rela tidak melihat anak kandungnya, rela tidak sahur bersama, rela tidak buka bersama. Padahal sahabat tahu ya, mungkin sahabat yang punya keluarga yang di usia masih anak-anak ya, ketika di bulan Ramadan, ketika pada saat sahur, ketika pada saat buka puasa, yang ditunggu apa? Makan bersama keluarga. Karena selain bulan puasa belum tentu kita bisa makan bersama. Betul tidak? Kalau betul bilang betul, kalau salah bilang salah. Betul tidak? Tapi bapak saya ikhlas, tidak bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga anak kandungnya, mama kandungnya, tidak bisa sahur bersama anak kandungnya, mama kandungnya, ya. Tapi demi keikhlasan membantu Padepokan. Dan ternyata ini anak kandungnya sendiri dibilang sampah, dibilang pengkhianat, dibilang mengambil keuntungan pribadi. Astagfirullah. Tapi ya udah, nggak masalah. Intinya saya mohon maaf kalau udah pihak admin terkait kepada Mama Skaryo, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini memang kehilafan dari saya, kesalahpahaman dari saya, kesalahan sangat salah dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
ya saya akan mengais rezeki, saya akan mencari tambah rezeki lagi ya untuk tambahan uang kuliah ini. Insya Allah saya nanti, karena dapat kabar semalam kayaknya saya ini mencari, kan seminggu mau lebaran tuh saya libur ngajar tuh, jadi saya mau nyari tambahan, saya mau kerja sebagai security di salah satu Sujuya di Marelan, Sujuya Mall, Sujuya Marelan Mall, atau dulu Sujuya Marelan Plaza di Medan Marelan. Seminggu sebelum lebaran saya akan cari tambahan untuk biaya uang kuliah, karena di situ saya tidak bisa lagi mencari nafkah. Mungkin kalau misalkan saya buat alur cerita sendiri penontonnya sedikit, makanya saya akan mencari kerjaan tambahan. Biarlah ya, saya tidak dihargai, yang penting bapak saya di sana saya mohon dihargai ya. Apabila kalian tidak bisa menghargai, nih orang pertama ya, ini orang pertama. Paham maksudnya kan? Bodoh amat, monggo terserah. Kalau kau datang ke sana, nggak percaya datang ke Padepokan. Saya tidak di PSS, tapi bapak saya 24 jam di PSS. Capek saya ngomongnya, scroll belakang. Kalau misalnya nggak percaya, telepon ya, telepon nanti Gus Hadi, tanya Mas Reni siapa. Kalau sahabat nggak percaya, di chat di Instagram saya masre_official, di DM IG saya akan saya kasih kejelasan. Atau enggak, chat di DM WA saya, WA pribadi saya 0813 9772 3334. Akan saya jelaskan semua di situ. Saya akhiri dulu karena saya ingin melanjutkan tugas saya, lagi ada kerjaan juga di kantor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada pihak admin. Terima kasih yang sebelumnya sudah memberikan saya izin untuk mengikuti alur cerita. Dan saya mohon maaf karena mungkin semalam di alur cerita semalam ada kesalahpahaman dari judul yang mungkin bisa menyebabkan motong cerita duluan. Saya akhiri, para sahabat mohon doanya buat saya, buat orang tua saya Gus Hadi. Pesan saya kepada pihak admin, jangan sampai gara-gara video ini Gus Hadi tersenggol. Karena saya yakin para santri, para netizen, para pasien masih membutuhkan jasa Gus Hadi. Tapi tolong hargai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, pocong salawati tinggalkan maksiatnya, jalali sholat terus sedekah.